Reformasi juga menekankan disiplin gereja, Pak. Ya, tapi kalau sekarang kan tinggal pindah gereja yang lain gitu. Ya bisa dibayangkan ya, dari awal itu kemudian kekristenan terpecah dua, ada garis Paulus, ada garis Yerusalem. Itu tulisan akademis ya Pak ya sebetulnya. Dia memberikan rumusan 95 tesis sebagai seorang profesor Roma Katolik loh. Jadi bukan sebagai seorang awam yang nekat. Begitu kita Kristen, berarti kita harus tahu iman Kristen itu adalah hal publik. Selamat datang di Fokus Q&A Hari Reformasi, Fondasi Kekristenan untuk Semua, program yang memfasilitasi iman kita dalam mencari pengertian, menuju orang Kristen yang dewasa. Saya Kias, host dari Fokus Reform 21, bersama saya hadir Pendeta Dr. Henry Ongkowijoyo, dosen perjanjian baru dari STT Reform Injili Internasional, yang akan meresponi pertanyaan-pertanyaan kita. Halo Pak Henry. Ya. Hari ini kita edisi khusus ya Pak, Hari Reformasi. Kita ada beberapa pertanyaan yang kita buat di sini Pak untuk memperkenalkan, merefresh kembali apa makna reformasi ya. Dan beberapa kesulitan juga ya karena ini sudah 500 tahun lebih sejarah yang panjang ini. Yang pertama Pak, jika orang yang baru pertama kali mendengarkan tentang reformasi, apa itu reformasi Pak? Sebelumnya ya, Hari Reformasi bagi yang belum tahu memang Hari Reformasi itu kapan. Jadi 31 Oktober ya, itu adalah Hari Reformasi. Kenapa? Ya karena pada tanggal 31 Oktober 1517 ya Martin Luther itu memakukan tesisnya di pintu gerbang gereja di Wittenberg. Ya, dan kemudian bola itu terus bergulir sehingga singkat cerita lahirlah gereja Protestan. Ya, sehingga orang-orang Protestan hari ini agak sedih juga ya. Kalau kita sebagai orang Kristen Protestan dan apa itu Hari Reformasi gitu ya. Padahal itu ya hari di mana gereja Protestan itu ada gitu. Ya secara sederhana itulah sebetulnya hari Reformasi. Apakah gereja Protestan itu sebetulnya anti Katolik ya? Karena saya lihat di sosial media misalnya seperti ini Pak, yang beredar misalnya yang pernah saya lihat. Pendiri gereja Mormon siapa? Joseph Smith. Pendiri Saksi Yehova, Russell. Pendiri Protestan, Martin Luther. Pendiri gereja Katolik, Yesus Kristus. Wah, itu bagaimana Pak? Iya. Nah, itu kenapa ya? Tadi saya mengatakan tadi, dalam satu pengertian, ya dalam satu pengertian gereja Protestan itu berasal dari Martin Luther kemudian menjadi bola salju sampai akhirnya menjadi gereja Protestan. Dalam satu pengertian. Tapi dalam pengertian yang lain sebetulnya tidak. Ya, kenapa kita mengatakan tidak? Ya karena sebetulnya ya gereja Protestan itu kembali kepada bapak-bapak gereja, gitu ya, termasuk juga kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya sehingga, nah ini mungkin yang perlu juga kita luruskan ya. Gereja Protestan sebetulnya juga sangat menganggap penting kekatolikan. Tapi mungkin orang tidak menyadari bahwa Katolik itu sebetulnya artinya kan satu dan am ya. Ya jadi sebetulnya kita gereja Protestan pun kita juga mengaminkan kesatuan gereja. Lu tahu dari mana? Kan ada sinode-sinode, ya betul. Di satu sisi memang gereja Protestan ada sinode-sinode gitu ya. Ada gereja ini, teologi itu dan seterusnya. Tetapi secara esensi, ya setidaknya ya bukti ya bahwa gereja Protestan itu menekankan kekatolikan begitu ya, atau kesatuan ada pada firman dan sakramen. Ya firman yang kita khotbahkan setiap minggu dari mana? Dari Alkitab. Gereja Katolik, Gereja Roma, ya setiap minggunya mengkhotbahkan dari mana? Dari Alkitab. Jadi apa yang kita khotbahkan itu berasal dari kebenaran firman Tuhan yang sama, dari Alkitab. Ya, dan yang kedua juga terbukti dari sakramen. Orang Protestan dibaptis di dalam nama siapa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, dari Gereja Roma dibaptis dengan nama siapa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya sehingga itu kenapa ya, kalau saya boleh mengatakan gereja-gereja Protestan yang baik, ya tidak boleh sembarangan membaptis ulang. Ya karena itu seperti kita tidak mengakui baptisan di dalam, padahal sudah sama itu di dalam nama yang sama. Ya sehingga melalui baptisan itu sebetulnya kita juga menunjukkan satu kesatuan, ya sekaligus juga di dalam perjamuan kudus.
Pada waktu perjamuan kudus kita menerima roti itu roti melambangkan siapa atau menunjuk kepada siapa, meskipun memang ada konsep sakramen perjamuan kudus yang berbeda ya. Tapi baik gereja Roma maupun gereja Protestan kita mengamini itu Yesus yang memerintahkan dalam satu pengertian itu terkait dengan tubuh Kristus. Ya meskipun mungkin persisnya pengertiannya seperti apa itu berbeda. Dan satu lagi ya, meskipun mungkin tidak semua gereja Protestan, kalau yang bukti yang ketiga ini, setidaknya cukup atau bahkan mungkin masih mayoritas ya, gereja Protestan yang setiap minggunya itu menyatakan pengakuan iman rasuli. Yeah. Sebelum pengakuan iman rasuli kan, biasanya hamba Tuhan mengatakan, mari bersama dengan jemaat segala abad dan segala tempat yang kudus dan am. Nah am itu sebetulnya artinya Katolik tuh. Gitu ya. Jadi kalau mau dikatakan yang kudus dan Katolik sebetulnya itu tidak salah. Ya jadi kita mesti kembali ya di dalam apa yang dikatakan oleh Augustinus, kita mesti membedakan ya gereja yang invisible dan visible. Ya karena kita sekali lagi kita belum di surga ya, ada aspek already and not yet. Ya sehingga di surga nanti saya sangat percaya gitu ya, saya tidak hanya bertemu dengan saudara-saudara seiman yang Protestan. Saya sangat percaya saya juga bertemu nanti dengan saudara-saudara seiman yang Katolik. Ya sehingga di surga nanti akan ada satu kesatuan ya Pak Kias ya. Tapi memang di dalam dunia ini kita mesti menyadari sih kadang-kadang juga ada aspek manusia, ada aspek perbedaan begitu ya. Sehingga tidak bisa nyata 100% kesatuan itu. Paling sederhananya ada Katolik, ya ada Protestan, dan juga bahkan di dalam Protestan juga ada beberapa aliran lagi, dan bahkan kalau mau dikatakan juga di Katolik, meskipun memang ada satu kesatuan, tapi juga bukannya nggak ada pembagian sama sekali gitu ya di dalam gereja Roma itu sendiri. Ya sehingga memang itu satu realita karena kita masih di dalam proses. Ya cuman yang berkali-kali saya mengatakan jangan juga lupa aspek already. Ya kita percaya kepada Tuhan yang sama, kita dibaptis di dalam nama Allah Tritunggal yang sama, kita mempunyai kebenaran firman Tuhan gitu ya. Kita menerima perjamuan kudus yang juga terkait dengan pribadi yang sama gitu, dan juga kita mempunyai pengakuan iman yang sama sepanjang segala abad, pengakuan iman rasuli. Ya jadi sebetulnya di satu sisi ya gereja Protestan itu diawali dari satu tindakan Luther tadi, tapi sebetulnya dalam pengertian yang lebih luas tidak. Semua gereja itu yang benar ya, semua gereja yang benar itu kembali kepada Kristus dan oleh kuasa Roh Kudus. Ya karena tanpa kuasa Roh Kudus bukan cuma gereja tidak bisa ada, orang berdosa bahkan tidak mungkin datang kepada Kristus. Ya aspek kesatuan ini tidak boleh kita lupakan, dan bagus juga kalau pada waktu hari reformasi ini kita diingatkan kembali gitu. Dan tetap kita juga bisa berdiskusi, saling tidak setuju, tapi dengan yang sehat begitu ya, dengan cara yang sehat pun bisa ya. Iya. Karena gini ya, sebetulnya salah satu proses kita itu menuju kesatuan yang lebih baik, ya, yaitu adalah kesatuan yang dewasa. Nah ini kembali lagi kepada tema kita fokus. Beda ya antara kesatuan yang dewasa dengan kesatuan yang anak-anak. Pokoknya kita bersatu, tanpa dasar, pokoknya kita bersatu. Ya, kesatuan yang dewasa adalah berarti kita mengakui ada perbedaan, tapi coba yuk. Ya kita duduk, perbedaan itu kita coba untuk jembatani karena kita mempunyai keyakinan yang sama. Apa yang firman Tuhan katakan, bagaimana kita berbicara, harap dari situ kemudian ada satu kesatuan yang dewasa ya, bukan kesatuan yang sekedar seperti anak-anak gitu. Karena perbedaan yang ada memang itu kita tidak bisa untuk tidak lihat ya. Ya dan banyak sekali sebetulnya memang banyak perbedaan antara gereja Protestan dengan gereja Katolik yang saya percaya bahwa itu bukan kemudian dianggap tidak ada ya. Gitu ya, harus kemudian dibicarakan. Tapi di sisi yang lain juga jangan tidak melihat persamaannya. Apakah Luther itu sebetulnya pernah berniat nggak sih keluar dari gereja itu, gereja Katolik? Oke, nah dari apa yang saya pelajari, meskipun tentunya ya di dalam konteks saya mempelajari dari buku-buku Protestan tentunya, begitu ya. Tapi sejauh yang kita bisa mengatakan ya secara cukup faktual ya, tidak loh. Ya karena ekskomunikasi itu keluar terlebih dahulu. Luther betul-betul tidak menyangka loh ketika dia memakukan tesis itu ya di pintu gerbang Wittenberg, dia shock pada waktu dia mendengar bahwa reaksinya itu ternyata begitu antipati. Ya, karena dia benar-benar tidak ada niatan dan tidak ada pada waktu itu ya. Seperti Martin Luther, saya mau mendirikan satu sinode baru. Ya, itu sesuatu hal yang kita bisa mengamini tidak terpikirkan loh. Ya tidak terpikirkan oleh seorang profesor Roma Katolik pada waktu itu.
Ya, jadi cukup bisa dipertanggungjawabkan kalau kita mengatakan bahwa tidak ada loh niat awal baik dari Luther maupun Calvin gitu ya untuk saya mau memulai gereja baru. Itu cari masalah loh. Beda dengan hari ini misalnya gitu ya, enggak cocok saya langsung buka gereja baru gitu ya. Wah, itu cari masalah itu pada waktu itu. Ini seluruh barat pada waktu itu gereja Roma, dan kita tahu juga sebelum Martin Luther juga ada reformator-reformator yang lain. Itu akibat yang mereka dapatkan tuh very serious gitu. Ya, sehingga saya rasa kita bisa cukup bertanggung jawab mengatakan enggak loh. Ya, Martin Luther bukan dari pertama terpikir untuk memecahkan diri. Itu tulisan akademis ya Pak ya sebetulnya? Dia memberikan rumusan. Itu kan 95 tesis. Ya, hal-hal apa yang dia lihat sebagai seorang profesor Roma Katolik loh. Jadi bukan sebagai seorang awam yang nekat. Profesor yang diakui oleh gereja Roma Katolik ya. Dia ada juga sebagai pastor juga ya. Gitu ya. Dia melihat 95 tesis ini yang dia lihat ini tidak mendatangkan apa yang baik bagi jemaatnya. Ya, sekaligus juga tidak kembali kepada firman Tuhan. Dia pakukan itu sebagai pernyataan. Ya, tapi kemudian timbul satu gejolak yang dia tidak pernah terpikir. Dari situ kemudian ada beberapa pertemuan yang dilakukan, dan ya singkat cerita tidak bisa ditemukan titik temu begitu. Ya, jadi kemudian dari gereja Roma mengeluarkan ekskomunikasi, dan karena Martin Luther meyakini apa yang dia ajarkan itu benar ya. Dan sebetulnya sejarah juga menunjukkan ya. Begitu ya, kalau benar-benar Protestan itu tidak benar, kenapa bisa ada dan bahkan ada sampai sekarang begitu. Gitu ya, jadi karena dia sangat-sangat tidak bisa menyangkal hati nuraninya ya, karena ketika kalau dia mengatakan dia bisa diterima kembali kalau dia itu mengatakan ajarannya salah, menolak. Gitu ya, dan dalam hati nurani yang benar di hadapan Tuhan dia tidak bisa mengatakan apa yang dia katakan itu salah loh. Ya, karena kembali kepada firman Tuhan, kembali juga kepada ajaran bapak-bapak gereja. Ya, sehingga dia tidak bisa kemudian untuk dengan hati nurani yang tulus itu membuang ajarannya, sehingga ya ekskomunikasinya jalan. Jadi dia bukan mau merevolusi sebetulnya, totally new, tapi semuanya itu kembali ke Alkitab sama bapak-bapak gereja. Ya, dia ingin untuk sebetulnya itu mereformasi ya, bukan merevolusi loh. Karena memang pada waktu itu situasi daripada gereja Roma, kalau mau dikatakan mungkin dibandingkan dengan sekarang ya kondisinya lebih berat sih. Not their best form lah ya. Bukan masa mereka yang paling baik. Iya. Selanjutnya Pak, ini mengenai slogan ini, 5 sola. Ya, 5 sola. Nah, ini karena direduksi jadi slogan, itu mudah sekali disalahpahami. Misalnya hanya Alkitab gitu. Kesannya para reformator nggak baca yang lain, padahal kan baca bapak gereja dan sebagainya. Padahal kan pengertian kita mengatakan Alkitab yang paling tinggi begitu. Bukan berarti tidak baca yang lain. Nah, di sini juga ya kita mesti membedakan secara pengkalimatan gitu ya, dengan semangat di balik kalimat itu apa. Memang kita tidak menemukan misalnya bapak-bapak gereja merumuskan sola-sola itu gitu ya. Bahkan apakah betul Luther yang merumuskan sola-sola itu pun saya pribadi juga nggak seyakin itu sih. Ya, tetapi memang secara semangat kelima-limanya itu adalah back to the Bible. Nah, kalau tadi diangkat ya mengenai sola scriptura, saya cuma mau tanya, apakah hanya orang Protestan yang percaya kanon? Ya, apakah orang Roma Katolik tidak percaya kanon? Percaya. Nah, sebetulnya begitu kita percaya kanon, itu berarti apa? Itu berarti kita mengakui ada sekumpulan kitab yang menjadi standar bagi semua kitab tulisan apapun yang lain. Itu namanya kanon. Kanon itu kan sederhananya standar ya, atau mungkin terjemahan yang sehari-hari penggaris gitu. Ya, jadi kalau kita mau tahu ini ukurannya berapa ya sudah taruh penggaris di sana. Ya, jadi kanon itu bagi kita adalah satu standar kebenaran. Ya, sehingga kenapa perlu standar? Justru karena kita tahu kita tidak bisa tidak mempelajari hal-hal yang lain. Ya, sehingga dalam teologi reform kan kita mengenal wahyu khusus, kita juga mengenal wahyu umum. Ya, bahkan dalam teologi reform kita mengenal all truth is God's truth, semua kebenaran adalah kebenaran Allah. Ya, bahkan dalam reform juga kita mengamini itu mandat budaya. Yang berarti kita juga membaca bukan cuma sekedar tulisan-tulisan religius yang lain, tapi juga karya-karya seni atau bahkan karya-karya budaya yang lain. Tapi justru karena kita ini tidak boleh sempit, ya maka kita perlu standar. Ya, karena tanpa standar kita bukan kemudian itu luas, kita liar. Ya, jadi yang benar adalah luas, bukan sempit.
tapi juga bukan liar. Nah, untuk bisa menjadi luas gitu ya, bukan liar, kita perlu standar. Ya, sehingga sola scriptura itu berarti kita mengaminkan ya kebenaran yang tertinggi itu adalah Alkitab. Kita membaca yang lain, tapi kita harus melihat apapun yang kita pelajari di dalam terang kitab suci. Berarti standarnya di sini. Ya, sehingga dalam pengertian itu ya kita melihat ya yang dikatakan sebetulnya ya gereja Roma juga punya kanon, juga mengamini ada kitab suci juga gitu kan. Ya, sehingga sebenarnya kan tidak ada bedanya. Ya, meskipun memang secara isi daripada tentunya kitab suci Protestan dengan Katolik tidak 100% itu sama. Nah, itu kembali sekali lagi already and not yet. Gitu ya. Kita tidak mengabaikan ada perbedaan, tetapi juga tidak boleh tutup mata persamaannya lebih banyak. Bukan cuma ada perbedaan, ada persamaan ya. Begitu, tapi persamaan di dalam kitab-kitab yang diamini oleh gereja Protestan dan gereja Katolik itu lebih banyak samanya daripada bedanya. Ya, mereka ada Deuterokanonika. Ya. Tapi kalau saya perhatikan di bacaan tahunan itu, lectionary itu jarang, cuma sesekali Gitu misalnya ya? The Book of Wisdom atau dari Deuterokanonika gitu. Wah, ini fakta menarik. Saya sih belum berkesempatan jadi ya. Lebih banyak yang sama kayak kita gitu. Nah, berarti kalau gitu ya, secara praktek bergereja bahkan lebih sama lagi itu namanya. Dan bahkan gereja Lutheran pun masih ada yang masukin ke lectionary-nya juga. Itu Deuterokanonika. I see. Gitu. I see. Iya. Kita ngomongnya apokrifa ya Pak. Iya. Ya, tapi sebenarnya itu menunjuk kepada kitab-kitab yang sama sih ya. Ya, tapi bukan, mereka pun kan nggak bilang itu setara dengan. Oh iya, gitu ya. Iya. Nah gini, mungkin yang saya lebih mempelajari kan dari segi kita ya, dari segi gereja Protestan. Jadi bagaimana kita memandang Deuterokanonika? Oke. Kita memandang Deuterokanonika bukan setara dengan PL dan PB, tetapi itu adalah kitab-kitab yang bermutu. Jadi khususnya ya, saya pribadi kan dosen PB. Kitab Makabeus itu bagus itu. Yaitu Second Temple Judaism itu banyak sekali sumber-sumber informasi penting dari sana. Gitu ya, sehingga kita juga tidak menganggap Deuterokanonika itu sebagai kitab yang tidak boleh dibaca loh ya. Gitu ya, kita menghargai kitab-kitab itu, tetapi ya nggak setara dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Untuk rekan kita yang lain gitu ya, yang dosen Perjanjian Lama ya dia akan baca juga kitab-kitab Deuterokanonika yang berkenaan dengan Daniel gitu ya, dan juga yang lain gitu. Jangan lewatkan seminar pembinaan iman Kristen Speak Eklesiologi seri pertama dengan tema Gereja Kaum Terpilih yang Dipanggil oleh Pendeta Dr. Stephen Tong dan rekan-rekan pada hari Sabtu 2 November di RMCI Kemayoran. Speak adalah seminar teologi massal yang sudah dimulai dari tahun 85 yang memaparkan konten teologis beserta spirit yang dinamis di dalam memperjuangkannya bagi pertumbuhan gereja Tuhan. Mari kita belajar bersama di dalam Speak yang akan datang. Nah, apakah sola fide itu melawan Yakobus ya? Kita dibenarkan hanya karena iman, padahal Yakobus 2 ayat 24 itu mengatakan bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Oke, ya pastinya sih bukan kita melawan Yakobus ya. Karena kalau sampai itu mau dikatakan dalam pengertian ketat melawan, itu sepertinya Yakobus melawan Paulus tuh. Karena yang menarik baik Paulus maupun Yakobus dua-dua itu mengutip kepada contoh Abraham. Cuman di dalam episode Abraham yang berbeda. Gitu ya. Jadi kalau kita melihat kepada Paulus mengutip kepada Abraham yang ketika dia percaya, ya kemudian Allah mengatakan bahwa Abraham dibenarkan karena iman. Yakobus mengutip peristiwa ketika Abraham mengorbankan Ishak. Nah, yang sangat krusial di sini adalah di dalam Kejadian mana yang ditempatkan lebih dulu. Gitu ya. Allah mengatakan Abraham benar lebih dulu, baru sekian waktu kemudian Ishak dilahirkan. Karena waktu itu kan Ishak belum dilahirkan ya. Setelah Ishak dilahirkan, setelah dia cukup besar, kemudian Allah menguji Abraham gitu ya. Nah, yang mana lebih dulu? Nah, ini penting. Jadi sebetulnya ya kalau kita mengerti konteks peristiwa Abraham di dalam kitab Kejadian, ya dua-dua akan amin. Yakobus juga mengamini apa yang Paulus katakan. Paulus juga akan mengamini yang Yakobus katakan. Karena memang Abraham diselamatkan atau dibenarkan karena iman saja. Ya karena Tuhan nggak tunggu sampai Abraham itu menyerahkan anaknya baru oke, kamu jadi orang benar.
Ya, itu kita bisa baca dalam Kejadian. Jadi pada waktu Allah membenarkan Abraham bukan setelah Abraham rela mengorbankan Ishak. Tapi di sisi yang lain juga betul, kalau itu iman yang sejati mestinya akan teruji. Jadi dalam pengertian itu ya betul kalau yang harus mengatakan orang tidak diselamatkan menurut iman saja, karena iman yang sejati itu akan teruji. Ya sehingga sepertinya pada waktu itu ya, kalau kita boleh masuk lebih lanjut, karena Petrus juga mengatakan ya, ajaran Paulus itu ada hal-hal yang sulit, gitu ya. Jadi kelihatannya ada orang-orang yang mengamini apa yang Paulus katakan, ya keselamatan oleh iman saja, wah haleluya nih. Ya berarti setelah selamat saya bisa melakukan ini, melakukan itu secara bebas. Dan kemudian Yakobus mengatakan, enggak loh, keselamatan itu bukan oleh iman saja dalam pengertian setelah saya beriman kemudian finish, tidak loh. Abraham itu ada buktinya, bukti iman, tapi bukan penyebab iman ya, tetapi bukti iman. Jadi seharusnya itu sangat-sangat baik kalau dipegang bersama-sama. Jadi Yakobus dan Paulus mereka pernah ketemu dan nggak berdebat ya Pak? Dan setuju, bukan cuma nggak berdebat. Ya, ini kita sangat bersyukur sih untuk teladan para rasul ya. Karena ya kalau Yakobus memutuskan untuk tidak setuju di sidang Yerusalem, kita tidak bisa membayangkan dampaknya bagi kekristenan itu ke depan bagaimana itu. Ya bisa dibayangkan ya, dari awal itu kemudian kekristenan terpecah dua, ada garis Paulus, ada garis Yerusalem. Ya padahal kekristenan sendiri juga harus mengalami penganiayaan dari luar, kemudian bentrokan dari dalam. Wah itu berbicara secara manusia, kita tidak bisa membayangkan kekristenan bisa bertahan itu. Ya sehingga kita mesti bersyukur ya, sidang Yerusalem itu satu peristiwa yang semua kita harus syukuri gitu ya. Yakobus pada waktu itu adalah justru yang berperan penting. Ya selain Petrus, Yakobus berperan penting untuk kemudian ya ini yang dikatakan oleh Paulus ini benar, tidak harus disunat. Jangan kita menambahkan beban yang lain kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus begitu. Itu peristiwa yang penting loh. Sehingga bukan cuma mereka itu tidak bertentangan ya, betul-betul itu sehati. Karena kalau enggak, beneran kita enggak bisa membayangkan gereja kekristenan ke depannya itu seperti apa itu. Menarik, di dalam Alkitab itu sebenarnya gereja juga banyak ya Pak ya, dan daerah berbeda-beda gitu, tapi tetap satu. Ya, sehingga kita melihat ya, satu hal juga yang sangat unik di dalam gereja. Gereja mulai awal itu majemuk. Dan saya pribadi meyakini semakin majemuk sebuah gereja itu semakin baik. Ada suku ini di sana, ada suku itu di sana, ada laki, ada perempuan, ada orang dewasa, ada anak-anak, ada orang yang kaya, ada yang kaya sekali, ada yang tengah-tengah, ada yang tidak kaya, ada yang S3 misalnya, ada yang S1 dan seterusnya. Ya dan dari awal tuh seperti itu. Dan ini memang satu sisi akan menimbulkan gesekan ya. Ya karena kalau kita lebih sama ya lebih sedikit gesekan begitu ya. Sehingga itu kenapa di Kisah Para Rasul juga kita menemukan ada orang Yahudi perantauan, ada orang Yahudi Palestina. Ya sehingga ada gesekan, orang Yahudi yang perantauan janda-jandanya sempat tidak mendapatkan ransum begitu ya. Ya sehingga ya memang majemuk itu bisa lebih menyulitkan, tetapi di sana kita melihat keindahan dan kelimpahan daripada tubuh Kristus. Satu dosen Perjanjian Baru juga mengatakan bahwa kemajemukan gereja pada saat itu bukan suatu kelemahan, tapi kekuatan. Karena misalnya gereja itu diserang dengan satu isu lah dari dunia yang lagi tren gitu, kena di satu gereja, tapi gereja yang lain nggak kena gitu dengan serangan itu. Jadi ada semacam alternatif atau ada gereja yang lain kuat di satu hal, yang lain tidak gitu, ada kelebihan dan itunya masing-masing. Saya rasa kalau kita kembali ke Perjanjian Baru ya, Paulus memberikan gambaran yang sangat pas ya, tubuh. Oke. Ya. Gitu ya, tubuh. Ya sehingga bisa dibayangkan ya kalau ada asam lambung tapi kita tidak punya fungsi mulut ini bekerja, ya daging langsung masuk, gitu ya, wah bisa sakit itu. Ya tapi juga kalau wah ini kan cuma asam lambung, gigi itu kuat, ya coba aja hancurkan makanan tanpa dilempar ke asam lambung tuh bisa apa enggak itu. Ya jadi ada gigi mempunyai perannya sendiri, tapi setelah kita gigit kemudian kita turunkan diurai oleh asam lambung, yaitu gitu ya. Nah, gereja itu seperti itu sih, tubuh Kristus itu seperti itu sih. Banyak ya tuduhan terhadap reformasi, Protestanisme, ada yang mengatakan kita itu sektarian, bukan masuk gereja universal dan sebagainya. Tapi ada juga yang kritikan itu adalah kita itu penyebab individualisme misalnya. Karena pertobatan Luther itu individual misalnya.
Lalu terlepas dari komunal gitu. Ada semacam narasi yang apakah itu karikatur atau bagaimana? Ya, di sini ada dua pertanyaan ya. Untuk yang pertama, apakah Protestan sektarian? Pastinya tidak. Ya, karena jumlah pemeluk Protestan itu sangat-sangat signifikan sekali tersebar di seluruh dunia. Itu bukan ciri daripada sebuah sekte. Nah, yang kedua, mengenai individualisme. Nah, dalam hal ini ya kita memang perlu mengakui ya, salah satu side effect. Ya, side effect ini ya, bisa kalau tidak hati-hati jatuh ke sana. Ya, tapi itu side effect ya. Kenapa? Karena sebetulnya pada waktu kita kembali kepada ajaran Luther, ya, dan bahkan juga ajaran Calvin ya. Baik Luther maupun Calvin itu sangat jelas ya menganggap penting gereja. Ya, jadi di dalam bukunya Institute of Christian Religion ya, bahkan Calvin menyebut gereja itu sebagai ibu. Ya, saya sendiri kurang begitu bukan ahli historical theologian ya, sehingga saya juga nggak tahu mulai kapan ini ya orang Kristen lebih individu. Ya, juga kita mesti melihat itu juga ada pengaruh daripada dunia ini yang individualis gitu ya. Ya, cuman kalau kita kembali kepada semangat daripada reformasi, ya, juga ajaran-ajaran daripada Luther maupun Calvin harusnya baik menjadi orang Roma Katolik maupun juga Protestan. Tidak loh, kita tidak boleh individualis. Gereja itu penting dan sangat-sangat penting sekali. Dan kita juga mungkin perlu mengingatkan pada hari reformasi ini, sebetulnya juga mengingatkan kepada kita bahwa reformasi bukan berarti gereja itu tidak penting, ya, bukan berarti bahwa gereja ini terpecah-pecah. Tidak, semangat kita itu adalah tetap ya kita mau gereja itu satu, ya bagaimana kita satu di sini bukan satu yang sekedar pokoknya satu ya. Kita ingin bagaimana gereja itu satu dan semakin menjadi satu di dalam kebenaran. Ya, sehingga jangan menjadi orang Kristen itu yang individualis. Kalau sekularisme bagaimana, Pak? Itu juga ada bilang reformasi itu misalnya cikal bakal. Sekularisme ya, kalau mau dikatakan lebih kepada ya salah satu akibat ya, karena dengan keberadaan gereja Protestan gitu, maka gereja tidak lagi mempunyai kuasa atau hak ya untuk kemudian kalau nggak sesuai dengan firman Tuhan ekskomunikasi gitu ya. Tidak sesuai dengan firman Tuhan bisa bahkan hukumannya itu kemudian sampai pada level mati. Hari ini kan gereja tidak lagi seperti itu ya. Ya, sehingga memang sebagai salah satu dampaknya ya orang bisa mengajarkan apa yang salah dan sepertinya itu tidak apa-apa. Ya, tapi sebetulnya harusnya ya, kalau kita mau menjadi dewasa ya, pemaksaan atau penekanan itu juga sebetulnya bukan jawaban yang memuaskan. Harusnya ya, kalau kita sama-sama bertumbuh dalam kebenaran, jemaat itu juga yang menjadi penyeleksinya sebetulnya. Ya, jadi hari ini ya, ketika kita itu kembali kepada firman, dan itu kenapa juga kita mengadakan fokus, harusnya bukan cuma sekedar hamba Tuhan menunjukkan ini benar ini salah. Harusnya jemaat juga mempunyai satu kesadaran, oh ini salah loh, ini benar. Sehingga kalau jemaat mempunyai kesadaran seperti ini, ajaran-ajaran yang salah, jemaat otomatis itu cenderung menolak. Ya, ajaran yang salah itu berkurang. Tetapi kalau ajaran-ajaran yang salah itu jemaat juga tidak tahu, celakanya ajaran yang salah itu menarik. Gitu, sehingga kemudian jemaat karena ini menarik maka kemudian diikuti ajaran yang salah itu semakin banyak. Ya, sehingga sejauh mana semangat ini juga semangat reformasi ya, kita ingin jemaat itu lebih mengerti kebenaran firman Tuhan ya, sehingga karena firman Tuhan dipercayakan sebetulnya kepada gereja, dan gereja itu bukan hanya hamba Tuhan. Ya, tubuh Kristus itu bukan hanya hamba Tuhan, pendeta atau penginjil. Tubuh Kristus itu kita. Ya, sehingga termasuk sebetulnya setiap orang percaya mempunyai tanggung jawab ya untuk memelihara, menjaga kebenaran firman Tuhan yang dipercayakan kepada gereja. Sehingga melalui didikan gereja, melalui pembinaan-pembinaan seperti ini, bagaimana jemaat bisa semakin dewasa di dalam iman, ya, sehingga pada waktu ada ajaran yang salah, yang mereka juga bisa mengenalinya, bahkan mereka juga bisa menunjukkan kesalahannya di mana gitu. Berkaitan dengan tadi Pak, kita sudah gereja tidak punya power lalu seperti yang dulu lah Pak ya. Tapi reformasi juga menekankan disiplin gereja Pak. Kalau zaman itu mungkin saya bayangkan itu tanda kutip lebih mudah dilakukan kan. Kayaknya mau tidak mau taat begitu jemaatnya. Tapi kalau sekarang kan tinggal pindah gereja yang lain gitu, yang tidak ketat gitu, yang tidak ada disiplin. Ya, nah ini kembali ya kepada hal yang paling pertama. Ya, jadi kalau kita meyakini ya bahwa gereja Roma Katolik, gereja Protestan, kita kembali kepada Kristus Yesus, pendiri kita bukan Martin Luther. Begitu ya, tapi kepada Kristus Yesus ya, harusnya gereja tidak boleh mempunyai ketakutan seperti itu.
Ya, karena Alkitab mengatakan apa yang terlepas di bumi itu terlepas di surga. Ya, jadi seharusnya gitu ya, gereja itu secara politik memang kita tidak punya kuasa politik, begitu ya. Tapi gereja yang benar ketika dia menegur jemaat dan jemaat itu kemudian tidak mau taat bahkan mungkin pindah gereja, seharusnya pendeta dan penatua gereja itu bisa datang di hadapan Tuhan, meminta Tuhan yang turun tangan kepada orang ini. Ya, karena sebagai gereja kita sudah melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita ya. Kita panggil dia seperti yang Yesus katakan, 4 mata dulu, kemudian ajak orang, ajak gereja. Nah, terus kalau sudah lakukan seperti ini, kemudian yang bersangkutan ya sudah tinggal pindah gereja, gitu ya. Berarti apakah kemudian kita menjadi tak berdaya? Tidak, serahkan di hadapan Tuhan. Itu yang Paulus katakan kan pada waktu di dalam 1 Korintus ada jemaat yang sampai tidur dengan istri ayahnya itu. Ya, Paulus menegur gereja itu. Dan Paulus mengatakan apa? Mari kita bersama-sama, gitu ya, menyerahkan orang ini kepada iblis supaya binasa tubuhnya, supaya selamat jiwanya. Nah, aspek ini yang seringkali tidak disadari ya, sehingga sebetulnya Tuhan kita itu selalu fair ya. Ketika Tuhan meminta kita mendisiplin jemaat, Tuhan juga sebetulnya sudah kasih resource-nya, cuma tidak pernah dipakai. Ya, jadi hari ini kan seolah-olah wah dia sudah pindah gereja, ya wes lah. Yang berikutnya berbuat salah lagi kita mau menegur nanti daripada pindah lagi ya sudah nggak usah tegur deh. Nah itu akan membuat gereja tidak akan berkembang. Sehingga salah satu ya kenapa gereja mula-mula itu berkembang karena Ananias dan Safira tidak dibiarkan. Itu sebetulnya bagian penting. Jadi kenapa gereja mula-mula berkembang? Seringkali kan kita mengatakan ya karena mereka bersekutu dalam firman, nggak salah ya. Ada persekutuan yang baik juga nggak salah. Rasul-rasul melakukan mujizat juga nggak salah. Tapi satu faktor itu yang seringkali jarang dibahas. Ya karena Ananias, Safira itu tidak dibiarkan sehingga kita mengatakan takutlah jemaat, tidak berani bermain-main. Sehingga bahkan sampai orang di luar gereja itu juga takut. Tapi yang menarik ya, heran juga ya, orang-orang itu takut tetapi jumlah anggota bertambah. Ya bukan takut kemudian lari, herannya mereka takut tetapi mereka bertambah. Nah, gereja hari ini berusaha membuat orang tidak takut. Datanglah kepada kami karena nggak ada yang perlu kamu takutkan. Nah itu justru tidak membuat gereja bertumbuh secara sehat. Jadi mau pada zaman reformasi, mau pada zaman sekarang, kalau kita mengamini pendiri gereja Protestan bukan Luther, tapi kepada Kristus ya, yang di dalam Matius itu memberikan otoritas kepada pemimpin gereja, tetap berlaku sampai sekarang loh. Gitu ya. Tapi ya itu hamba Tuhan, penatua perlu mempunyai keyakinan yang sama ya. Doa Paulus tadi, serahkan dia kepada iblis. Nah, itu seperti apa, Pak? Ya, paling sederhana pada hari sebetulnya satu praktek yang gereja Protestan tahu ya, cuma mungkin belakangan semakin jarang dilakukan. Kita tidak mengizinkan dia itu untuk menerima perjamuan kudus. Dan kita boleh mengumumkan itu kepada jemaat sebetulnya. Ketika seseorang itu menjadi satu keanggotaan gereja dan kita kemudian mengeluarkan dia dari keanggotaan gereja, tidak salah loh kalau kita informasikan kepada jemaat. Kan pada waktu mereka masuk sebagai anggota gereja kan juga di hadapan jemaat. Ya, tapi sehingga kalau ketika mereka kemudian juga tidak seperti tadi ya berdosa dan tidak mau bertobat, kemudian kita mendisiplin mereka dan kita mengumumkan kepada jemaat, seharusnya itu sesuatu hal yang bisa dikatakan wajar ya. Ya meskipun sekali lagi untuk pelaksanaan di setiap gereja perlu untuk dipikirkan lebih secara detailnya gitu. Tapi yang pasti prinsipnya adalah kita mesti kembali ya kepada semangat kekristenan. Iman itu bukan sekedar masalah privat. Karena kita ini membawa nama Tuhan ini. Ya, dan kita tidak bisa mengatakan ini urusan saya, bukan urusan kamu. Begitu kita Kristen, gitu ya, berarti kita harus tahu iman Kristen itu adalah hal publik, bukan hanya merupakan hal privat gitu. Sehingga banyak sebetulnya yang bisa dilakukan. Ya Paulus pada waktu mengatakan itu kan dia menulis di surah 1 Korintus. Dia nulis itu kepada siapa? Apakah cuma penatua yang baca? 1 Korintus dibacakan kepada siapa? Dibacakan di hadapan jemaat. Gitu kita ya. juga baca hari ini. Iya dong, sampai sekarang kita baca meskipun kita nggak tahu orangnya siapa ya, tapi kita baca sampai sekarang. Ya karena memang urusan iman itu bukan urusan pribadi, apalagi kalau kemudian yang melakukan kesalahan itu entah penatua atau mungkin bahkan hamba Tuhannya gitu ya. Paulus bahkan mengatakan itu perlakuannya bisa lebih serius itu. Ya harus bahkan tegur di hadapan orang banyak itu. Gitu ya, itu kan Paulus ada katakan dalam surat-surat pengembalaan itu. Ya jadi sebetulnya ya kalau kita mengamini sekali lagi pendiri kita Kristus, kita tidak bisa mengatakan wah hari ini bagaimana ya zamannya sudah sekuler individualis, Kristusnya sama kok. Harusnya kita tidak boleh menjadi ciut hati ya. Oke Pak,
Thank you Pak, sudah memimpin kita kepada spirit reformasi hari ini Pak. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah boleh dijawab, tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau komen melalui YouTube. Link kelas fokus episode 1 sampai 22 bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan men-share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.